Ya, oke, ketemu lagi dengan gue Semi Not Slim Boy, masih di Comic Wannabe. Sekarang udah episode 11. Saking cintanya gue sama lo, gue sampai bela-belain minta izin untuk syuting episode 11 ini di sebuah taksi ya. Nanti ini sebenarnya ini supir taksinya Pak siapa? Pak Kalimalang, ini kayak nama jalan Pak. Oh, nama Santoso. Dari Pul Kalimalang, gue kebacanya namanya Pak Kalimalang. Nanti mudah-mudahan Pak supir taksinya nggak minta biaya lebih ya untuk gua jadiin tempat syuting. Harusnya Bapak Santoso ini berhak. Nah inilah, jadi dalam Comic Wannabe ini gua bukan ngajarin lah, kita belajar bersama bagaimana menjadi seorang stand up comedian yang baik, bagaimana mencari materi. Sebenarnya materi itu ada dua jenis. Satu itu yang datang dalam kehidupan lu punya pengalaman hidup berapa lama, itulah materi lu, itulah yang lu ceritakan kepada audiens lu. Dan yang kedua adalah materi yang dicari. Nah, kalau lo saksikan ketika gue tampil di TV, gue menceritakan tentang kemacetan. Itu sebenarnya materi yang datang karena setiap hari orang Jakarta itu hidup dengan kemacetan. Sehingga ketika gue menceritakan kemacetan, orang lain ikut ketawa, terutama orang-orang yang punya pengalaman ikut macet di mobil. Waktu itu, nah ini ada Pak Santoso nih, dia supir taksi juga, pasti terbiasa dengan kemacetan ya Pak? Ya. Iya, Pak. Nah, ini saya punya cerita nih soal kemacetan tuh begini Pak. Jadi Bapak ngikutin infotainment kan Pak ya? Iya. Kalau film-film barat ngikutin nggak Pak? Nggak ya? Tapi ada film yang balapan tuh tahu dong Pak? Apa Fast and Furious? Itu yang film balap-balapan itu loh Pak. Yang chip. Ya jadi bukan, kalau chip sih udah kelamaan Pak. Ini angkatan tua nih kayaknya Pak. Itu ada tuh filmnya tuh syutingnya di Brazil Pak. Jadi balap-balapan. Nah sebenarnya Jakarta juga di dunia ini udah kota besar kan? Kenapa syutingnya nggak di Jakarta? Karena di Jakarta nih macet. Film balapan nggak mungkin dong. Ya jadi nanti adegannya adegan macet. Bapak perhatiin deh, sekarang orang Jakarta itu walaupun punya mobil, saya ini punya mobil Pak, tapi sering juga naik ojek kan. Bapak lihatin sekarang bule aja naik ojek. Jadi kalau film balapan itu nanti dibuat di Indonesia nih, adegannya tuh si bule-bule itu turun mobil pada naik ojek Pak. Nah, itu kan jadi bukan film balapan lagi gitu. Film atraksi sirkus ya Pak. Ini kayaknya bocor juga nih supir taksi. Pak, terus Bapak perhatiin nggak suka keluar kota? Bapak kampungnya di mana Pak? Oke, Pantura berarti kan? Sering kena macet tuh, ya kan kalau pulang kampung. Bapak perhatiin banyak tukang gemblong nggak Pak? Banyak kan Pak? Ada, tapi tukang gemblong itu sekarang nggak ada Pak, kecuali kalau lagi macet. Benar? Bapak tahu kan makanan gemblong? Enak, ketan yang manis kan? Enak kan itu sebenarnya. Tapi Bapak cari di pasar udah jarang loh Pak. Jarang, adanya di kampung banyak kan. Iya, tapi sekarang kalau macet dia ada. Kenapa itu? Jangan-jangan itu sebenarnya adalah makanan resmi untuk official kemacetan gitu. Jadi kemacetan sudah sampai mana? Sudah sampai ke puncak. Oh ini buktinya tukang gemblong sudah ngumpul di sini. Tukang gemblong itu ya yang jalanan. Begitu macet selalu ngumpul dia. Iya. Tapi kalau nggak macet itu dia nggak ada. Jadi itu jangan-jangan dia munculnya pas macet doang gitu. Ya, karena macet kan ada orang berhenti. Iya, tapi anehnya cuma ada di situ, di pasar nggak dijual. Di Jakarta tuh udah nggak ada. Lalu Pak, Bapak tahu sebenarnya tahun 2015 ini kan sekarang udah macet ya? Iya. Menurut perkiraan para ahli Pak, sebenarnya, nah ini gue mau bilang juga nih kepada teman-teman komik ya, bahwa materi itu ada yang datang ke lu, tapi ada juga yang dicari. Jadi lu mencari sendiri materi lu. Tapi kebanyakan materi itu juga gabungan. Jadi setelah lu jadi materi itu kebanyakan juga gabungan ya. Setelah lu datang ke lu harus mencari data-datanya. Jadi ada data tentang kemacetan Pak. Kemacetan itu katanya kalau tidak ditanganin, itu sebentar lagi kita ngeluarin mobil dari parkiran rumah, itu di depan rumah kita udah macet. Buktinya sekarang sebenarnya udah macet ya Pak. Baru keluar dari parkiran udah macet. Ini bayangin nanti lama-lama Pak, tukang gemblong itu ada di depan rumah kita Pak. Nah itu adalah ya kan. Jadi kita nanti lama-lama keluar dari rumah kita langsung ketemu tukang gemblong pemirsa. Jadi nah itulah, jadi itu adalah kombinasi antara materi yang lu datang ke lu terjebak kemacetan tiap hari, terus lu lihat tukang gemblong, lalu lu gabungkan dengan sebuah data yang lu ambil dari, ini data resmi yang dikeluarkan oleh ya sebuah lembaga survei. Nanti lu bisa googling bahwa kemacetan tuh nanti mengular, lu keluarin rumah langsung udah macet. Nah lu gabungin, berarti tukang gemblong lama-lama tuh makin dekat ke rumah kita. Nah itu orang biasanya akan tertawa.
Karena kita berpikir random, kita berpikir sebenarnya ini nggak absurd, mungkin sedikit terdengar absurd, tapi di sini adalah kemampuan lu menggabungkan antara apa yang lu alami dengan apa yang lu cari gitu, apa yang lu telaah. Nah ini kan dan dengan materi yang seperti ini merasa banyak orang terwakili. Nah ini Pak Santoso ini kebetulan taksinya nggak ada tipnya, ada ya Pak? Ada tipnya ya? Ya nggak usah di setel Pak. Tapi Bapak biasa nggak Pak? Kalau, nah ini juga adalah pengalaman gua karena gua dulu sering nyetir sendiri. Biasanya orang kalau nyetir ikut nyanyi ya Pak? Ya kan Kadang-kadang ikut nyanyi ya. punya enak. Kalau ada, tapi kalau, nah ini kebayang ya kalau taksi, Lagunya cocok. kalau taksi dia nyetel musik dan nanti selera musiknya penonton sama pengemudi lain ini bisa berantem juga nih jangan. Dan kita ngalah biasanya. Tuh penumpang adalah raja ya Pak. Diam aja. Dia aja. Apalagi kalau penumpangnya nggak asik lagi ada masalah sama keluarganya biasanya minta dimatiin ya Pak. Ya, dimatiin. Semua orang juga dimatiin. Play dunia aja juga dimatiin. Silin apalagi. Nah sekarang kalau tape itu biasanya Bapak ikut nyanyi, tapi kalau misalnya ada penumpang nggak enak dong, biasanya Bapak diem ya. Nah kalau saya dulu, gue dia ada materi gue tentang yang I Got The Feeling ketika itu memang kejadian nyata. Jadi gue waktu itu sering nyetir sendiri karena sekarang macet, gue memilih naik taksi atau bahkan naik ojek karena ada kelebihannya gue bisa ketemu dengan Pak Santoso. Coba kalau gue naik mobil, gue nggak bisa ketemu Pak Santoso nih. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk gue juga bisa dapat cerita baru nanti dari Pak Santoso mungkin ya Pak. Jadi itu terjadi Pak. Saya juga kalau misalnya nyetir seringnya ikut nyanyi, suka asik sendiri. Nah tapi biasanya kita tuh nyanyi bagian-bagian yang kita tahu. Kak, misalnya kita nyanyi misalnya lagu bahasa Inggris kan I got the feeling. Tahu kan lagu itu Pak? That's the night's gonna be a good night. Nah itu bagian yang tahu. Biasanya bagian yang nggak tahu juga kita sosok ingin nyanyi gitu, misalnya tonight mas gitu. Ya biasanya apa itu. Nah itu karena orang ikut mengalami ketika dia nyetir membunuh kebosanan dia ikut nyanyi. Bagian yang bosan ketika dia membunuh bosan itu dia ikut nyanyi. Ketika dia nggak hafal teksnya dia ikut nyanyi. Jadi tapi cuma wes doang. Nah biasanya ketika ya kan mulutnya doang tuh. Pak Santoso juga mengalami. Jadi biasanya orang kalau merasa terwakili, ya gue kayak gitu, biasanya dia akan ikut tertawa. Gue juga dulu masih sering naik bis. Nah di bis itu juga gue ceritakan. Jadi materi itu adalah kehidupan lu. Nah tapi harus lo combine dengan data-data supaya karena kalau lu cuma menceritakan kehidupan lu nggak akan lucu kalau nggak ada sesuatu yang menarik, bumbu-bumbu yang lu ceritakan. Nah jadi pengalaman hidup lu lah itu adalah materi lu. Materi ada dua, materi yang datang kepada lu dan materi yang lu cari. Nah berikutnya lu mungkin terus harus mencari karena seorang seniman itu berkembang, nggak mungkin sesuatu itu lu harus alami semua. Lu bisa belajar dari pengalaman hidup orang lain, lu bisa belajar dari buku, lu bisa belajar dari pengetahuan yang lain. Seperti di episode sebelumnya gue bilang bahwa orang yang pintar itu bukan orang yang terlalu banyak baca, tapi orang yang banyak berdiskusi. Karena ketika lu berdiskusi, lu sedang bicara dengan narasumber utama. Ya, ini gue mau bicara dengan seorang supir taksi namanya Pak Santoso. Pak, Bapak tahu nggak Pak? Sebentar ya Pak. Banyak komedian metro ya Pak? Iya betul. Tuh dia baru tahu gue komedian metro. Jangan jam 10 malam kan. Dia baru tahu gue komedian metro. Udah mau ini ada culik ini kan banyak banget di malam. Iya. Saya bikin acara sendiri di. Papan paling apa pakai kacamata sendiri. Iya. Komedian kalau malam tuh. Betul. Nah akhirnya gue dikenal juga pemirsa. Luar biasa ya. Ternyata gue masih terkenal nih. Metro jam 9, 10 kayaknya. Iya. Sekarang sih sore Pak. Sekarang sore. Oke Pak. Oke. Jangan yang metro itu. Nah, gue udah bilang di episode sebelumnya adalah bahwa ini gue sekarang sedang sama Pak Santoso. Gue bilang bahwa materi itu sebenarnya bisa lu dapat dari pengetahuan, dan pengetahuan itu nggak selalu dari buku ternyata Pak, tapi dari berdiskusi seperti dengan Pak Santoso. Gue mau berdiskusi nih sekarang nih ya.